Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Di hari Selasa ini, aku akan membawakan kalian sebuah cerita horor yang berjudul KKN Desa Misterius. Dimana cerita ini berasal dari teman kita yang bernama Tiara. Tiara dan keenam temannya mengikuti kegiatan KKN. Tapi guys, mereka mendapatkan tempat KKN yang cukup misterius, dimana mereka dilarang nih buat keluar jika waktu sudah surut. Nah, penasaran seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Jadi cerita kali ini berasal dari teman kita yang bernama Tiara. Nah, Tiara ini guys, dia ini sekolah di salah satu kampus perguruan tinggi di Jogja gitu. Nah, karena sudah akhir semester, Tiara ini harus nih wajib mengikuti kegiatan KKN alias kerja kuliah nyata. Nah, jadi guys, si Tiara ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan KKN selama kurang lebih sebulan gitulah di salah satu daerah di Jawa Tengah, yaitu di sebuah desa nih. Ya, kita samarkan saja desanya Desa X ya. Nah, desa ini guys memang tuh sangat asri dan masih sangat alami lah gitu. Nah, kalau kita bicara tentang KKN guys, nggak mungkin kan kita ngelakuin itu cuma sendiri. Jadi si Tiara ini berkelompok nih sama kelima temannya. Sebut saja Ira, Nia, Ajis, Ami, dan Lydia. Jadi totalnya tuh sekitar 6 orang lah dengan si Tiara guys. Nah, beberapa bulan sebelumnya nih, Tiara ini ditugaskan nih untuk mengambil undian di mana menentukan nih di mana mereka akan melaksanakan KKN. Jadi tuh sistemnya tuh kayak acak gitu guys. Kayak kelompok A dapat di desa ini. Nah, si Tiara ini guys mendapatkan desa ya di desa X ini. Jarak antara desa X dengan Jogja itu kalau naik mobil nih guys kurang lebih 5 jaman. Sebelum melaksanakan KKN itu mereka nih observasi gitu guys ke desa itu. Nah, tapi ada aja nih halangan yang menghalangi mereka untuk ke desa itu, dimana mereka merasa nih kalau perjalanan mereka ini lama gitu. Padahal kan estimasinya itu hanya 5 jaman. Nah, mereka ini kan berangkat dari jam 5 subuh yang seharusnya sampai tuh jam 10 siang. Tapi lagi-lagi mereka terhambat, bahkan tersesat loh guys. Nah, saat itu ternyata juga di desa itu tidak ada sinyal. Padahal kalau Tiara pikir-pikir nih guys, jalan yang menuju ke desa itu tuh udah sering nih mereka lewati. Tetapi kenapa ya pada hari ini tuh mungkin karena apes aja. Nah, singkat cerita sampailah tuh mereka ke desa itu. Terlihat sudah banyak kelompok-kelompok lain yang berkumpul di situ. Akhirnya mereka bersiap-siap nih pergi ke dusun di mana tempat mereka akan melaksanakan KKN. Sebelumnya mereka pergi nih ke rumahnya Pak Kades yang ada di desa itu. Nah, ternyata guys, dusun tempat dimana si Tiara dan kawan-kawannya ini mau KKN itu tuh memakan waktu sekitar 20 menitan kalau naik motor. Jadi kalau kayak jalan kaki gitu itu bisa memakan waktu lebih gitu. Sedangkan kalau naik mobil ya jalannya tuh tidak memungkinkan guys. Sebagai informasi, kelompok dari kelompok-kelompok lain Tiara ini guys, mereka tuh berjumlah 8 kelompok, dimana kelompok Tiara sendiri tuh mendapatkan dusun yang paling ujung atau buntu gitu guys. Kenapa buntu? Karena itu adalah dusun terakhir dari desa ini. Nah, singkat cerita diantarlah nih Tiara dan teman-temannya oleh salah satu warga di desa itu. Setelah mereka sampai di dusun yang mereka tuju, mereka kaget guys melihat rumah yang nanti mereka jadikan sebagai posko. Dimana rumah itu keadaannya tuh kayak
kumuh banget guys, kayak jarang ditinggali. Ternyata usut punya usut guys, rumah yang akan mereka jadikan posko ini ditinggali orangnya untuk merantau. Jadi yaitu nggak kurus guys. Nah sedikit nih aku gambarin tentang dusun di mana Tiara dan teman-temannya KKN. Dusun itu tempatnya tuh kayak nggak terlalu besar gitu guys, hanya ditinggali oleh puluhan orang atau puluhan kepala rumah tangga aja gitu. Suasananya sepi, ditambah lagi tidak ada sinyal guys. Nah sudahlah tuh, mereka ini meminta nih kepada Pak Kades untuk mencarikan tempat posko yang lebih layak. Tapi kata Pak Kades tidak ada lagi. Singkat cerita, kembali nih mereka di rumahnya Pak Kades. Yang awalnya mereka berenam nih kayak semangat tuh untuk survei tempat KKN mereka. Tiba-tiba wajah mereka murung satu persatu. Mungkin mereka kebayang nih guys, dimana suasana nanti di posko tuh kayak kotor, sunyi, terus nggak ada signal. Belum lagi, oh iya, banyak lalat guys. Di dusun tempat mereka ingin KKN itu tuh banyak lalat. Bukan karena ada bangke ya, tapi warga desa itu menaruh pupuk kandang di halaman rumahnya karena mayoritas warga di sana tuh berladang guys. Nah saat Pak RT memberi himbauan kepada kelompok-kelompok lain guys, di situ tuh Pak RT meminta nih kepada mereka untuk tidak keluar di saat malam atau di saat surut tiba, karena kata Pak RT desa ini nih masih sangat kental dengan hal-hal mistisnya guys. Nah singkat cerita, pulang dah tuh mereka dari tempat survei lokasi KKN. Beberapa minggu kemudian tibalah nih hari keberangkatan mereka melaksanakan KKN itu guys, dimana rencananya nih mereka nih mau dijemput nih sama bus kampus yang udah disediain oleh pihak kampus. Tapi guys ada kendala nih sama bus yang mereka akan naiki. Akhirnya mereka terpaksa menaiki minibus untuk ke desa itu. Motor juga barang-barangnya Tiara dan kawan-kawannya guys diangkut nih sama mobil pick up yang terpisah dari minibus mereka. Nah jalan datukan bisnya Tiara nih tidak terasa guys, waktu sudah masuk surut. Mereka berenam ini masih saja menikmati perjalanan mereka guys. Mereka ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, sampai akhirnya mereka tiba di desa itu hampir malam guys. Setelah sampai mereka beres-beres nih posko mereka. Nah di posko itu guys, di rumah itu hanya ada satu kamar, dimana kamar lainnya tuh terkunci atau bisa dibilang dipalang sama kayu guys, dan tidak ada yang berani masuk di dalam kamar itu. Nah akhirnya Tiara dan teman-teman wanita lainnya tuh tidur di kamar yang berada dekat dapur, sedangkan cowok-cowoknya nih tidur di ruangan tengah. Keesokan harinya Tiara dan kawan-kawannya nih guys mulai menyusun nih proker atau program kerja KKN mereka untuk dusun ini. Nah setelah itu guys ada pengumuman nih dari Pak RT, dimana di setiap kelompok itu diwajibkan untuk piket. Nah akhirnya Lydia dan Ira ini mendapatkan tugas piket itu untuk pertama kalinya guys. Saat mereka asik duduk di ruangan tengah posko itu, tiba-tiba guys Ajis teman mereka nongol nih dari dalam pintu kamar. Dia berdiri dengan tatapan yang kosong melihat kawan-kawannya itu guys. Sontak saat itu teman-temannya nih kaget tuh guys dan bingung, kok Ajis bisa bersikap aneh seperti itu. Seakan-akan si Ajis ini ingin gabung gitu, tapi kayak gak bisa gitu guys, kayak kosong aja gitu pikiran dia. Padahal pada saat itu mereka lagi ngebahas tentang rencana kegiatan KKN mereka. Tidak terasa malam pun tiba guys. Nah si Lydia ini guys membahas pembahasan KKN yang pagi tadi itu tuh, dimana pagi itu tuh si Ajis ini bengong aja gitu guys. Nah di situ tuh saat si Lydia cerita, Ajis kaget dong, karena seingat dia tuh dia nggak pernah nimbrung di obrolan mereka. Tiba-tiba Ira juga nyeletuk guys kalau tadi pagi tuh emang si Ajis itu masih tidur di samping dia. Mendengar
mendengar itu sontak mereka kaget dong guys. Juga merasa aneh tuh dengan kejadian yang mereka alami di hari itu. Nah, si Ajis ini pergi nih ke rumahnya Pak RT dan menceritakan semua kejadian yang sudah terjadi. Akhirnya Pak RT ini pergi nih ke posko mereka dengan membawa air yang sudah didoain. Nah, mereka semua ini disuruh minum tuh air itu guys, agar katanya tuh enggak diganggu sama sosok yang kayak gitu. Karena menurut Pak RT, kejadian yang mereka alami adalah kejadian mistis atau di luar nalar. Setelah meminum air dari Pak RT itu guys, alhamdulillahnya malam itu mereka tidur dengan nyenyak. Tapi teror tidak hanya sampai di situ saja, dimana 2 hari kemudian saat mereka ngumpul seperti biasanya nih guys, ketawa-ketawa, cerita-cerita, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah ruangan tengah. Tetapi di ruangan tengah itu nggak ada orang sama sekali guys. Setelah mereka memastikan baik-baik suara itu, ternyata suara itu berasal dari kamar yang dikunci atau yang dipelang itu loh guys. Nah, di situ mereka karena penasaran, mereka goyang-goyangin tuh pelang kayu kamar itu. Setelah mereka goyang-goyangin, suara kaki itu berhenti berentak. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur guys. Singkat cerita, tibalah dimana saatnya mereka melaksanakan proker mereka, dimana mereka berkunjung di salah satu SD dan Tiara menjadi salah satu ketua kelompok memberikan presentasi dimana dia ngebahas proker mereka untuk kemajuan desa ini. Selain itu, proker mereka ini melatih anak-anak SD tuh nari guys. Jadi selain di sekolah anak-anak SD itu latihan nari, mereka juga berlatih di posko Mutiara dan kawan-kawannya. Di sore hari saat anak-anak itu berlatih menari, saat itu sore itu sedang berkabut guys. Nah, bisa dibilang selesai kegiatan nari itu setelah maghrib. Dan seperti biasa, saat Tiara dan kawan-kawannya sampai di posko, mereka nih ngumpul lagi nih guys di bagian dapur. Tiba-tiba suara pintu belakang kayak dibuka gitu guys, dan tiba-tiba prak, dibanting begitu saja. Sontak Tiara dan kawan-kawannya kaget lah. Mereka cepat-cepat nih ngecek pintu belakang itu. Si Ira dan Lydia langsung keluar nih guys, mencari tahu siapa tuh yang iseng udah ngebanting pintu mereka. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Nah, kejadian itu tuh abis maghrib itu guys. Sedangkan kalau kalian ingat, ada himbauan di mana dilarang keluar saat maghrib tiba. Tidak lama dari itu, si Lydia mimpi nih guys. Dia bermimpi ada sosok pocong yang nindihin dia gitu guys. Di dalam mimpi, Lydia diajak sama pocong ini pergi ke suatu dusun, di mana dusun itu berada di sebelah dusun tempat KKN mereka. Ternyata bukan cuma Lydia ini guys yang mendapat gangguan itu. Si Ira juga saat dia mandi, cuci muka, tiba-tiba sosok itu muncul di depan dia guys. Nah, terlepas dari itu, mereka memutuskan nih untuk healing sejenak, dimana mereka berboncengan masing-masing motor nih guys, dan pulang saat maghrib tiba. Lagi-lagi mereka pulang di saat maghrib guys. Nah, beberapa hari kemudian kelompok-kelompok lain nih ide nih guys untuk mengajak mereka pergi di suatu bukit dekat desa ini. Dan kalian tahu, Lydia melihat desa yang ada di dalam mimpinya. Padahal Lydia sama sekali guys belum pernah pergi ke desa itu, apalagi melihat bagaimana tuh bentukan desa itu. Singkat cerita guys, setelah mereka mengalami rentetan kejadian aneh, tiba-tiba Tiara saat tidur malam, dia mendengar ada suara ribut-ribut gitu guys. Dan tiba-tiba ada suara bilang kayak gini, "Pergi." Sontak Tiara saat itu kaget guys, dia sampai kelempar gitu
dari kasurnya. Nah, kedua temannya ini juga bangun gitu guys. Mereka juga merasakan atau mendengar apa yang didengarkan oleh si Tiara. Tetapi anehnya, kedua temannya yang lain itu tuh masih enak aja tuh guys, tidur kayak sama sekali nggak terjadi apa-apa. Nah, disitulah guys mereka berpikir nih kalau emang mereka ini kudu harus cerita nih sama Pak Kades. Akhirnya mereka berenam pergilah tuh ke Pak Kades guys. Sesampai di rumahnya Pak Kades guys, Pak Kades hanya bilang nih ke mereka, jangan sampai cerita nih ke orang luar karena bisa bahaya sama diri mereka. Nah, di situ Pak Kades juga tanya nih ke mereka guys, apakah mereka akhir-akhir ini melakukan kegiatan yang menurut Pak Kades ini mengganggu gitu guys. Nah, mereka bilang nih kalau memang mereka pernah sempat melakukan kegiatan dimana kegiatan tuh kayak tari menari anak SD tuh dengan Pancasilat. Nah, di situ Pak Kades nyeletuk lagi nih guys. Beliau bilang kalau itulah asal muasal di mana sosok-sosok yang berada di lapangan tempat mereka berkegiatan itu marah dan tidak terima. Nah, di sini nih si Tiara ini nih guys yang menjadi sasaran sosok itu karena hanya Tiara lah yang lemah nih di antara teman-temannya. Akhirnya Pak Kades hanya memberikan sebotol air yang mungkin udah didua-duain ya guys ya. Terus air itu tuh kudu harus dipakai mandi oleh mereka ini. Nah, singkat cerita mereka mandilah tuh menggunakan air doa-doa dari Pak Kades. Setelah itu beberapa hari kemudian tibalah waktu di mana mereka meninggalkan desa ini. Nah, yang jadi pertanyaannya guys, benar memang mereka sudah menyelesaikan KKN di desa itu. Tapi apakah Tiara sudah selesai diteror dengan sosok itu? Oke guys, itulah tadi cerita dari Tiara dan teman-temannya di mana mereka mengalami teror di suatu desa tempat mereka KKN. Nah, buat kalian yang baru bergabung nih di channel Yanti Stories, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.